Pedo, kamu sedang apa? Aku lagi gugup sih Pak, karena dipilih mewakili kelas kita untuk lomba pidato. Wajar sih kamu gugup. Pidato kan artinya kamu harus ngomong tentang sesuatu kepada orang banyak. Jadi pasti kamu nanti malu deh. Ih, si Pak, kamu bukannya nenangin, malah bikin aku jadi takut. Maaf Pedo, tapi saya yakin kamu pasti bisa tampil dengan baik nantinya. Jadi kamu harus semangat dan jangan malas latihan pidatonya. Makasih sih Pak, tapi ngomong-ngomong aku takut nih teks pidato buatanku jelek. Pidato kan ada strukturnya. Jadi asal teks pidato buatanmu udah sesuai dengan strukturnya, artinya udah bagus kok. Nah, masalahnya aku nggak tahu teks pidatoku sudah sesuai dengan struktur atau belum. Ya udah, kalau gitu kita pergi analisa bersama ibu guru aja. Yuk, bawa teks pidato buatanmu. Hai Sipa, hai Pedo, ada apa? Izin Bu, Sipa dan Pedo ingin belajar menganalisis struktur teks pidato. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks pidato beserta kebahasaannya, supaya Sipa dan Pedo paham untuk menganalisisnya. Yang pertama ada topik. Topik adalah pokok bahasan dalam teks pidato. Pemilihannya harus sesuai dengan tujuan pidato dan audiens yang dituju agar pesan yang disampaikan berdampak positif. Yang kedua, judul pidato. Judul pidato disusun berdasarkan topik yang telah ditentukan. Judul harus relevan, provokatif, dan singkat, serta mampu menggambarkan isi pidato secara padat, jelas, dan menarik perhatian pendengar. Selanjutnya, pembukaan. Pembukaan pidato merupakan bagian awal yang berisi ucapan terima kasih, salam penghormatan, atau pujian kepada audiens. Pembukaan yang tersusun baik dapat membangun kesan positif dan keterhubungan antara pembicara dan pendengar. Selanjutnya, ada isi pidato. Isi pidato adalah bagian inti yang menjelaskan topik secara mendalam. Misalnya, dilengkapi dengan contoh, data, atau fakta yang mendukung agar pesan lebih kuat dan menarik. Isi harus disusun secara logis agar mudah dipahami. Gimana? Apakah kamu pernah mendengar pidato menggunakan data atau fakta? Yuk kita cermati bersama. Nah, dalam isi teks pidato biasanya terdapat kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk agar pihak yang dibujuk menjadi yakin. Dalam isi teks pidato, kalimat persuasif umumnya ditandai dengan penggunaan kata mari dan ayo. Berikut contoh penggalan teks pidato pentingnya pendidikan dan pembentukan karakter di sekolah. Marilah kita bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan penuh semangat kebersamaan. Hormati guru, hargai sesama teman, dan jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Ingatlah bahwa masa depan kalian ditentukan oleh usaha dan kerja keras kalian sendiri. Ada ungkapan rasa peduli dan simpati. Ungkapan rasa peduli atau simpati dalam teks pidato dapat ditujukan kepada manusia, binatang, dan lingkungan. Nah, berikut contoh kalimat ungkapan rasa peduli dan simpati pada teks pidato. Pentingnya pendidikan dan pembentukan karakter di sekolah. Sebuah sekolah yang baik bukan hanya tempat untuk menimba ilmu, tetapi juga tempat untuk membentuk karakter, disiplin, dan kebersamaan. Nah, kalimat tersebut menunjukkan kepedulian terhadap pembentukan karakter siswa, bukan hanya akademik saja. Struktur yang terakhir yaitu ada penutup. Penutup ialah bagian akhir yang memberikan kesan terakhir pada pendengar. Biasanya berisi kata-kata pujian dan ucapan terima kasih kepada audien. Terkadang disertai dengan ucapan kalimat-kalimat yang lucu, ada pantun atau puisi untuk meninggalkan kesan yang menyenangkan. Nah, berikut contoh penutup teks pidato pentingnya pendidikan dan pembentukan karakter di sekolah. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan semangat untuk terus belajar dan berkembang. Mari kita jaga nama baik sekolah kita dengan prestasi dan sikap yang membanggakan. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah contoh dari penutup dalam sebuah teks pidato.
Baik, itulah penjelasan mengenai struktur dan kebahasaan yang digunakan dalam teks pidato. Semoga video ini bermanfaat dan bisa untuk kamu pelajari di rumah ya. Semangat untuk belajar!